Kata-kata qalbun salim dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 2 kali. Betul? Ada dalam Al-Quran qalbun salim? Ada enggak dalam Al-Quran qalbun salim? Gimana anak-anak kita? Mana 30 juz ini? Yang mana yang 30 juz ini? Ada dalam Al-Quran qalbun salim? Disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, dan keduanya terkait dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Nabi Muhammad. Betul? Nabi Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam surat Asy-Syu'ara dan dalam surat As-Saffat. Dalam surat As-Saffat Allah mengatakan idja'a rabbahu biqalbin salim wa innahu min syi'atihi la Ibrahim idja'a rabbahu biqalbin salim. Nabi Ibrahim datang kepada Allah dengan membawa apa? Qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Dan ini beliau doakan agar hati yang selamat ini selalu ada bersama dengan beliau, dan itu beliau doakan dalam surat Asy-Syu'ara. Siapa yang hafal? Suratnya sering didengar, sering dibaca. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini doa yang pantas untuk kita selalu ulang-ulangi dan juga perlu untuk kita hafalkan. Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita baca kisah-kisahnya dalam Al-Quran, banyak kisah-kisah yang disebutkan tentang beliau, tapi di antara hal yang istimewa pada beliau, hampir dalam setiap kisah menyebutkan tentang beliau, kita dapatkan deretan-deretan doa-doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihatlah doa beliau untuk bisa memiliki anak, doa beliau untuk bisa diutus seorang nabi kepada umat di penduduk Mekah, doa beliau untuk negerinya, untuk kota Mekah, dan doa beliau ketika selesai membangun Ka'bah agar diterima amalannya, dan doa beliau agar umatnya dijauhkan dari kesyirikan. Dan salah satu doa yang diabadikan dalam Al-Quran ketika beliau mengatakan wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah, jangan kamu hinakan aku, jangan kamu kecewakan aku, yauma yub'atsun, pada hari kebangkitan. Ini adalah kekecewaan yang paling besar, kehinaan yang paling besar. Kapan itu kehinaan yang paling besar? Kalau umpamanya, ya anak-anakku ini ada pengumuman kelulusan, orang pada lulus, kita tidak lulus, kecewa atau enggak? Ketika ada pengumuman kita dihukum, teman-teman kita tidak dihukum, apalagi kalau kita di drop out umpamanya, kecewa atau tidak? Atau ada orang yang di PHK umpamanya, kadang seorang merasa hina, malu, dan sangat-sangat kecewa. Tapi kalau itu masih di dunia, itu kekecewaan, kegagalan yang masih ada kesempatan untuk perbaikan ke depan. Dan belum tentu kita dipecat dari pekerjaan, kita
diberikan sanksi, belum tentu ya, belum tentu kita bersalah. Karena kadang justru hukuman manusia itu yang salah atau yang ada unsur kedoliman. Maka itu bukan kekecewaan yang terbesar ketika kita gagal di kehidupan dunia ini, karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki di waktu-waktu yang lain. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, doa beliau adalah jangan sampai kehinaan beliau, kegagalan beliau, kekecewaan beliau itu pada hari kebangkitan. Kapan itu hari kebangkitan? Hari kiamat, yauma yub'atsun. Jangan sampai kita dibangkitkan, orang lain dipanggil untuk mendapatkan naungan, tempat bernaung, kita tidak mendapatkan tempat bernaung. Orang lain akan dimuliakan, kita tidak mendapatkan kemuliaan. Orang lain diberikan kesempatan minum air telaga Rasulullah, kita tidak mendapatkan kesempatan minum air telaga Rasulullah. Kita keringatan, banjir dengan keringat, lalu orang lain dipersilahkan masuk ke surga, lalu kita tidak mendapatkan kesempatan yang seperti itu. Hari itu, kata Nabi Ibrahim, ini masih Allah kutip doanya, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kebangkitan itu tidak lagi bermanfaat harta benda dan tidak lagi bermanfaat anak-anak. Padahal ini dua di antara nikmat yang paling besar, yang paling kita kejar di dunia ini, yaitu harta benda dan keturunan-keturunan anak-anak yang kita bangga-banggakan. Tapi di hari kiamat itu tidak lagi bermanfaat. Bukan itu yang bisa menyelamatkan kita, bukan itu modal yang bisa kita bawa. Bahkan nanti di hari kiamat, apakah kita membawa harta-harta kita? Tidak ada. Apa yang kita bawa cuma pakaian kita ini, ya? Betul atau tidak? Kalau kita meninggal dunia sekarang, apa yang kita bawa? Mobil kita, motor kita, tas kita, baju gamis kita. Apa yang menemani kita? Cuma kain kafan, kain kafal. Kalau hari kebangkitan, kain kafan kita masih ada? Berarti bagaimana kalau kita dibangkitkan? Pakai baju apa kita? Tidak pakai baju. Iya. Pada hari kiamat manusia dibangkitkan hufatan uratan ghurla. Kita akan dibangkitkan dalam keadaan tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, tidak ada alas kaki sama sekali. Uratan dalam keadaan telanjang bulat, ya kata orang, tidak ada sama sekali sehelai kain pun. Ghurlan dalam keadaan belum dikhitan. Ya, kalau anak kecil lahir belum dikhitan, ya memang begitulah. Tapi ini seseorang akan dibangkitkan bukan anak kecil, tapi belum dikhitan dan dalam keadaan telanjang sama sekali. Jadi tidak bermanfaat lagi harta benda yang kita usahakan selama ini, yang menghabiskan sekian banyak waktu kita selama ini, tidak ada lagi manfaatnya. Dan anak-anak kita ada manfaatnya? Tidak. Masing-masing nafsi-nafsi. Yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa banih. Semua pada nafsi-nafsi. Bapak meninggalkan anaknya, suami meninggalkan istrinya, saudaranya, dan semuanya. Likulli imri'in yawma idin sya'nun yughni. Masing-masing punya kesibukan, tidak lagi yang memperhatikan satu sama lain. Berarti apa yang kita bawa kalau begitu? Model apa yang kita perlu bawa agar kita selamat? Kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Modal utama kita untuk berjumpa dengan Allah adalah hati selamat, hati yang sehat, hati yang berkualitas, qalbun salim. Ayat ini saja seharusnya memberikan kepada kita panduan bahwa hal yang paling perlu kita usahakan di dunia ini adalah memiliki qalbun salim.
Karena dengan qalbun salim ini kita sudah bisa selamat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita miliki semua tanpa kita miliki qalbun salim, maka tidak ada manfaatnya. Kalau kita miliki qalbun salim, apakah harta benda kita dan anak kita bermanfaat? Kalau kita memiliki qalbun salim, anak-anak kita dan harta benda bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat, ya. Makanya ulama kita mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya bahwa orang yang membawa qalbun salim berarti anak-anaknya dan harta bendanya bisa bermanfaat. Tapi kalau dia tidak memiliki qalbun salim, maka anak-anak dan harta bendanya tidak bermanfaat. Jadi memang yang paling penting adalah qalbun salim itu, hati yang selamat. Dan ketika hati sudah selamat, yang lainnya memberikan manfaat kepada kita. Anak-anak kita akan memberikan manfaat dengan kesolehan-kesolehan mereka, dan harta benda kita juga bermanfaat karena orang yang memiliki qalbun salim senantiasa menginfakkan harta bendanya dan memanfaatkan hartanya untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada yang namanya qalbun salim. Lalu apa lawan dari qalbun salim? Ulama menyebutkan klasifikasi hati itu paling tidak ada 3, ya. Ada 3 klasifikasi hati, yaitu qalbun salim, hati yang hidup, ya, bukan sekadar hidup tapi sehat, hati yang sehat, qalbun salim. Yang kedua, qalbun mayyit, hati yang mati, hati yang mati. Siapa punya itu? Orang-orang kafir. Allah katakan khatamallahu, Allah mengatakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang kafir itu, kata Allah, sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan, tidak kamu beri peringatan, mereka juga tidak mau beriman. Ini ciri orang kafir. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita memiliki sebagian ciri orang kafir itu. Dikasih peringatan, dinasihati, tidak dinasihati, sama saja. Memang tidak mau dengar, tidak mau berubah. Sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundir la yu'minun. Apa kata Allah? Apa sebabnya? Kenapa mereka tidak mau berubah-ubah juga, padahal sering mendapatkan siraman rohani, sering dinasihati, sering diperingatkan? Khatamallahu ala qulubihim. Ya, Allah sudah menutup pintu hati mereka. Hati mereka tertutup. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun alim. Jadi semuanya sudah tertutup, pendengarannya, penglihatannya, dan itu semua dimulai dengan apa? Hati yang tertutup. Ini yang kata ulama kita, hati yang apa? Terkunci atau hati yang mati, ya. Dan ujungnya utamanya ketika dia sudah meninggal dunia. Ini memang sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, sudah tidak diharapkan lagi kebaikannya. Waliyadzubillah. Yang kedua, yang ketiga, antara qalbun salim dan qalbun mayyit. Apa itu? Qalbun marid, hati yang sakit. Dan ini miliknya orang-orang munafik, dan juga kita-kita ini kadang yang mengaku beriman tapi sedang turun kualitas keimanan kita. Ketika kita malas-malas beribadah, ketika kita begitu suka bermaksiat, maka itu tanda bahwa hati kita sedang sakit, perlu pengobatan, perlu untuk dibawa kepada dokter-dokter hati agar bisa disembuhkan. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi
may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Siapa mereka itu? Orang-orang munafik. Ada orang yang kata Allah yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari kemudian. Tapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Pengakuan saja itu. Allah katakan selanjutnya apa? Bahwa mereka fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, ya. Wa idza qila lahum, ya, mereka mengatakan idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Ya, ada kenapa mereka munafik? Hatinya sedang sakit, sedang bermasalah. Ini yang perlu diilaj, yang perlu untuk kita obati, dan ini yang ada pada kita, ya. Saat sekarang ini kita tidak bisa mengklaim bahwa hati kita ini sudah berada dalam kualitas yang terbaik, qalbun salim. Kita masih dalam proses untuk mensterilkan, membersihkan dan menyucikan hati kita ini, karena hati kita ini mungkin masih ada berapa penyakit-penyakitnya, dan penyakit sebagaimana kita ketahui bertingkat-tingkat, ya. Ada yang memang sudah penyakitnya sangat kronis, ada yang penyakitnya masih ringan, ya. Makanya kenapa kadang ada kita lihat orang yang sangat malas, ada orang yang sedikit malas, ada orang yang tidak punya kamus malas dalam hatinya, ya. Ini tergantung bagaimana kualitas hati-hati mereka. Pertanyaan, ya, bagaimana cara kita mengetahui hati kita sudah baik atau belum? Atau kalau kita tahu bahwa hati kita masih bermasalah, bagaimana cara kita memperbaiki hati kita itu? Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sebab-sebab penyakit hati dan sekaligus sebab-sebab untuk memperbaikinya atau terapi dari penyakit-penyakit hati itu. Di antaranya, ya, penyakit hati itu muncul karena kita tidak meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau justru itu menjadi tanda penyakit kita, hati kita sedang berpenyakit, ya. Ini dia kadang menjadi dampaknya atau menjadi sebabnya. Seorang yang ketika datang ayat-ayat Allah lalu dia tidak mengimaninya, meragukannya, bahkan mencurigai ayat-ayat Allah. Ada tidak orang yang mencurigai ayat-ayat Allah? Ada sebagian orang ketika dibacakan ayat Allah, dia justru menyaksikan kebenarannya. Masa betul begitu, ya? Dia tidak yakin ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang punya penyakit dalam hatinya, kebengkokan dalam hatinya. Allah mengatakan huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Allah yang menurunkan Al-Qur'an ini, dan Al-Qur'an ini ada ayat-ayat yang muhkamat, sudah sangat jelas maknanya, dan inilah inti dari Al-Qur'an, inilah kebanyakan dari Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat, ada ayat-ayat yang memang mutasyabihat, yang masih samar-samar maknanya, yang mungkin kita belum bisa fahami maknanya. Tapi ini sebenarnya ujian, apakah kita mau menerima atau tidak. Ya kan, ada orang ketika melihat ayat-ayat Allah, dia merasa ayat Allah ini tidak sesuai dengan realita yang dia lihat di muka bumi ini, tidak sesuai dengan keadaan yang dia lihat sendiri, atau tidak sesuai dengan perasaannya. Kayaknya tidak cocok ini, tidak relevan, atau tidak sesuai dengan
dengan pemikirannya, hawa nafsunya, ya. Disuruh menutup aurat, bilang apa gunanya menutup aurat? Disuruh sholat, apa gunanya sholat? Selalu mau dikritisi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang biar ayat-ayat yang sudah muhkamat masih juga dia mau kritisi. Tapi yang banyak itu orang yang mengkritisi, orang yang mau mencoba mengoreksi, padahal tidak salah sebenarnya ayat-ayat yang mutasyabihat. Bagaimana sikap yang betul? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Orang-orang yang punya zayg, apa itu zayg? Kebengkokan dalam hatinya. Jadi selalu penyimpangan itu dimulai dengan hati. Ya, kata Allah, orang yang punya kebengkokan dalam hatinya, hatinya bermasalah, pemikirannya menyimpang, sesat pemikirannya, itu akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ya. Jadi ayat-ayat yang samar-samar itu dia ikuti, lalu ayat yang sudah jelas dia tidak mau ikuti, lalu ayat-ayat yang samar-samar ini pun mau dikritisi dan membuat orang tambah ragu-ragu akan agama ini. Ibtighal fitnah wa ibtigha ta'wil, mau buat fitnah dan mau menafsirkan dengan penafsiran yang tidak-tidak. Ini penyakit dalam hati, ya. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Anda melihat ada seorang yang selalu ikut-ikut ayat mutasyabihat, suka membuat syubhat-syubhat dalam agama ini, maka jangan bilang dia orang cerdas, dia cendekiawan muslim, dia orang hebat, tapi dialah yang Allah maksudkan dalam Al-Quran, fi qulubihim zaygun, dalam hatinya ada kebengkokan. Ya, makanya kalau kita baca pemikiran-pemikiran orang liberal, orang sekuler, orang-orang yang ngaku cerdas, ngaku sebagai cendekiawan muslim, tapi suka mengkritisi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu bukan orang cerdas itu, tapi orang yang punya kebengkokan dalam hati, zaghun, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sebab, ya, di antara sebab hati itu bisa rusak. Jangan kita suka yang syubhat-syubhat, ya. Makanya jangan kita biarkan telinga kita suka dengar pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Perlu kita selektif dari siapa kita belajar, ya. Jangan mau belajar dari orang-orang sekuler, orang-orang orientalis yang belajar Islam bukan untuk mau mengamalkannya, tapi untuk mencari kesalahan-kesalahannya, biar tidak kesalahannya dibuat-buatkan kesalahan. Itu di antara sebab kerusakan hati. Sebab yang lainnya adalah ketika kita menunda-nunda kebaikan, ya, kita menunda-nunda kebaikan, itu menyebabkan hati bisa keras. Allah menyebutkan tentang kisah Bani Israel, Al-Baqarah. Tahu kenapa dinamakan surat Al-Baqarah? Karena sapi betina, ya. Kenapa dinamakan suratnya Al-Baqarah? Ada kisah tentang perintah Allah kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Tapi waktu disuruh untuk menyembelih sapi betina dan sudah diinformasikan oleh Nabi mereka, Nabi Musa, apakah mereka langsung mau menyembelih? Tidak. Macam-macam pertanyaannya, suka menunda-nunda kebaikan. Mau dikritisi dulu, ya, perintah-perintah itu, mau dipelajari dulu, ditimbang, ya, diperhatikan dan diputuskan. Ya, kadang menimbang, memperhatikan, ya, dan seterusnya, memutuskan tidak mengamalkan, ya. Itu biasa gayanya orang-orang yang punya penyakit dalam hati, ya. Suka berpikir dan mereka mengatakan sami'na wa asayna, kami dengar tapi kami tidak mau ikut, atau sami'na wa fakkarna, ya, kami mendengar dan kami pikir-pikirkan dulu. Begitu sikap seorang mukmin. Orang mukmin apa? Sami'na
wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Ketika mereka disuruh untuk idbahu baqarah, sembelih betina, sembelih sapi betina baqarah, mereka tanya dulu umurnya, mereka tanya bagaimana warnanya, mereka bagaimana keadaannya, banyak sekali pertanyaannya, sampai hampir saja mereka tidak menyembelihnya. Lalu Allah menyebutkan setelah itu, summa qasat qulubukum. Ya, ini akibat suka menunda-nunda kebaikan. Akhirnya kata Allah, hati kalian qasat. Apa itu qasat? Mengeras hati kalian. Fahiya kal hijarah. Hati itu jamaah sekalian, ada kata Allah seperti batu. Fahiya kal hijarati, bahkan au asyaddu qaswah, lebih keras lagi daripada batu. Ya. Jadi ada, makanya bilang kepala batu. Apa artinya kepala batu? Ya, kalau dipukul-pukul kayak batu, sebenarnya bukan kepala batu, hati batu, ya, bukan kepalanya yang batu, hatinya yang batu sebenarnya. Ya. Kurang tepat kayaknya nih setelah kepala batu itu, ya, maksudnya hati batu. Ya. Karena kalau kepala batu dikasih batu, hancur itu kepalanya. Tapi yang susah hancur itu kalau hati kita yang sudah lebih keras daripada batu, kata Allah. Au asyaddu qaswa. Kenapa bisa dikatakan orang yang tidak mau mengikuti kebenaran itu lebih keras hatinya daripada batu? Karena kata Allah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Karena batu itu ada yang sangat bermanfaat, ada batu yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Batu itu kalau kita perhatikan, ada yang kalau dibelah keluar darinya air mata, mata air, ya, sungai atau mata air yang keluar darinya air-air yang bermanfaat. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu itu ada batu yang tunduk jatuh. Kenapa ada batu yang tunduk jatuh kadang hancur? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi batu kadang lebih baik daripada sebagian manusia. Ada yang takut kepada Allah sampai tunduk jatuh. Sedang hati kita kadang begitu kerasnya, tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya, ya. Jangan sampai kita menunda-nunda kebaikan yang menyebabkan hati kita mengeras, hati kita menjadi batu. Dan di antara yang ketiga, terakhir, ya, sebenarnya banyak, ya, tapi di antara yang bisa menyebabkan hati kita berpenyakit adalah ketika kita tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran, kita tidak mau dekat dengan Al-Quran. Bahkan secara spesifik Allah mengatakan kita tidak mau mentadabburi isi Al-Quran. Jadi bukan sekadar membaca, tapi tidak mau mentadabburinya. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran atau hati mereka gembok? Tahu gembok, ya? Gembok. Apa bahasanya? Ya, gembok. Ya. Dia terkunci hatinya. Kenapa? Karena kata Allah, mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran. Jadi seakan-akan Allah memberikan dua opsi saja. Entah kita mentadabburi Al-Quran, kalau kita tidak mau, berarti hati kita akan terkunci. Untuk membuka kunci hati itu, banyak pelajari Al-Quran, banyak mengaji, banyak membaca, berusaha memahaminya, menghayatinya, meresapi makna-makna dari Al-Quran. Ya. Maka sangat beruntung anak-anak kita ini yang menghafal Quran, rajin membaca Al-Quran, tapi tidak cukup, ya, tidak cukup. Tapi ini sudah jalannya, ya, sudah tahapannya. Dan pelajari juga makna-maknanya dan
hukum-hukum serta faedah yang terkandung di dalamnya. Yang paling terakhir ya, penutup. Di antara hal yang bisa menghidupkan hati jamaah sekalian adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala inilah hal yang bisa menghidupkan hati dan menyehatkan hati kita. Orang yang tidak berzikir adalah orang yang mati. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir kepada Allah sebagaimana perumpamaan antara orang yang hidup dan yang mati. Ya. Jadi orang yang hidup dan mati itu di sisi Allah adalah dari zikirnya. Biar kita hidup beraktivitas terus, tapi kalau tidak pernah zikir, pada hakikatnya kita di sisi Allah adalah orang yang mati. Dan Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati bisa tenang, hati bisa tentram. Orang yang hatinya tentram itu tanda hatinya sehat. Dan sebaliknya, orang yang tidak berzikir kepada Allah hatinya akan rusak dan keras. Allah mengatakan fawailun apa? Fawailul lil qasiyati qulubuhum min apa? Min dzikrillah. Sangat celaka, wail, fawailul lil qasiyati qulubuhum, sangat celaka orang yang hatinya keras, min dzikrillah, tidak bisa berzikir kepada Allah. Ya. Jadi kalau ada orang yang keras susah sekali berzikir, itu orang yang sangat-sangat celaka, hatinya keras dari itu. Maka jamaah sekalian, mari kita rawat hati kita dengan sebaik-baiknya, sebagaimana perawatan kita kepada fisik kita, bahkan lebih. Ketika hati kita sehat, maka insya Allah seluruh aktivitas kita berberkah, pemikiran kita jernih, pemikiran kita cerdas dalam melihat segala sesuatu, dan senantiasa kita memiliki pemikiran yang selamat, tidak macam-macam, tidak nyeleneh. Selalu kita memikirkan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah ridhai, dan amalan-amalan kita juga terukur sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sekali ini dan tentu saja semuanya ini butuh doa ya. Di samping usaha-usaha keras kita, maka kita butuh doa sebagaimana doa yang dipintakan oleh Nabi Ibrahim tadi. Ya Allah, berikan kepada kita qalban salima, ya, hati yang selamat. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami untuk istiqamah dalam agamamu. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami untuk senantiasa melakukan ketaatan kepadamu.